Kita semua pernah merasa cemas, sekarang ataupun nanti. Bagi sebagian orang, kecemasan adalah perasaan yang cepat berlalu, sementara bagi yang lain, itu adalah pendamping yang konstan, sesuatu yang selalu ada. American Psychiatric Association memperkirakan bahwa hampir 30% orang dewasa akan terkena gangguan kecemasan pada suatu saat dalam hidup mereka. Kecemasan adalah reaksi normal terhadap stres dan dapat bermanfaat dalam beberapa situasi, tulis mereka. Mereka menjelaskan bahwa kecemasan dapat mengarahkan kita pada bahaya dan membuat kita tetap waspada. Para ahli mengatakan ada kebiasaan tertentu yang bisa membuat Anda cemas, meski tidak mengancam keselamatan Anda. Tonton terus untuk mengetahui apa yang dikatakan terapis yang saya ajak bicara tentang 5 kebiasaan umum yang dapat membuat kita gelisah secara tidak perlu, dan bagaimana kita dapat menenangkan diri darinya. 1. Melihat ponsel Anda segera setelah Anda bangun. Meskipun Anda tidur di ruangan yang berbeda dari ponsel Anda hampir selalu langsung mencari ponsel setelah Anda bangun. Sementara air panas untuk kopi Anda menggelegak, Anda langsung menelusuri media sosial Anda. Ini adalah kesalahan pertama Anda, kata Amy Mezulis, PhD. Perilaku ini memulai hari kita dengan membombardir otak kita dengan informasi, menyebabkan kita merasa cemas tentang semua yang perlu kita lakukan, semuanya sebelum kita memiliki kesempatan untuk membiarkan pikiran atau tubuh kita bangun, jelas Amy. Terapkan rutinitas pagi yang baru. Beri diri Anda lebih banyak waktu untuk bersantai di hari itu dan terlibat dalam hal-hal seperti menikmati sarapan yang lezat, atau mungkin membuat jurnal atau mendengarkan musik. Buat daftar putar pagi yang hanya Anda dengarkan di pagi hari dan membuat Anda nyaman, atau membantu Anda menari di sekitar ruangan. Banyak dari kita, terutama jika kita memiliki kecenderungan perfeksionisme atau terlalu banyak bekerja, mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya ketika tiba waktunya untuk berganti tugas, kata Mezulis. Salah satu cara untuk mencoba mengurangi perilaku ini adalah dengan menyusun waktu kapan Anda akan berhenti dan bertukar ke aktivitas berikutnya, daripada mengatakan, saya akan bertukar setelah selesai, saran Mezulis. Dan jika Anda tahu bahwa Anda terus-menerus meremehkan waktu itu, berlatihlah membangun penyangga. Jika menurut Anda itu akan memakan waktu 10 menit, beri diri Anda 20 menit selama seminggu untuk melihat bagaimana rasanya tidak terburu-buru untuk semuanya. Anda mungkin akan menyukai itu. 3. Menonton berita. Sebuah studi di bulan Agustus 2022 yang diterbitkan di Komunikasi Kesehatan, menemukan bahwa orang yang secara obsesif mengonsumsi media berita lebih mudah terpapar, tidak hanya menderita stres dan kecemasan, tetapi juga kesehatan fisik yang buruk. Menyaksikan peristiwa-peristiwa ini di dalam berita dapat membawa keadaan kewaspadaan tinggi yang konstan pada beberapa orang, meningkatkan motif pengawasan mereka dan membuat dunia tampak seperti tempat yang gelap dan berbahaya. Rinaldi menyarankan untuk membatasi diri Anda terhadap berita, terutama berita negatif. Hanya izinkan diri Anda pada waktu-waktu tertentu untuk mengonsumsi berita, dan sebaiknya tidak tepat saat Anda bangun atau tepat saat Anda pergi tidur, katanya. 4. Berdebat di media sosial. Apa yang banyak kita lakukan setelah mengonsumsi berita negatif yang menumpuk? Yang kita lakukan adalah buka ponsel dan masuk ke kotak pesan, kemudian berkelahi dengan teman di media sosial. Tetapi meskipun Anda mungkin merasa tidak sedang mengeluarkan tenaga, sebenarnya Anda sedang mengobarkan api kecemasan Anda. Sebuah studi di bulan Mei 2022 yang diterbitkan dalam Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, menunjukkan bahwa berhenti dari kebiasaan ini selama 1 minggu dapat mengurangi kecemasan Anda dan meningkatkan perasaan sejahtera Anda. Alihkan kebiasaan berdebat di pagi hari dengan hal positif lainnya. Anda bisa membuka game-game yang ringan dan membaginya dengan teman media sosial Anda. 5. Tidak bernapas cukup dalam. Ketika kita terburu-buru memeriksa daftar tugas berulang kali, disadari atau tidak, di saat itu kita sering menahan napas. Tapi apakah kita mengalami kesulitan bernafas karena kita cemas? Atau apakah kecemasan kita dipicu oleh kekurangan oksigen? Mezulis mengatakan, ini adalah situasi ayam atau telur. Tingkat kecemasan kita dan keadaan fisik kita sangat erat kaitannya. Ketika kita cemas, sistem saraf simpatik tubuh kita bekerja. Pupil mata kita membesar, detak jantung kita meningkat, darah kita mengalir dari ekstremitas kita ke otot utama kita,
kita mematikan pencernaan, dan kita mulai bernapas dengan sangat cepat dan dangkal, jelasnya. Kecemasan dapat membuat pernapasan kita menjadi dangkal, pernapasan cepat dan dangkal juga dapat membuat kita merasa cemas, karena tubuh dan pikiran berusaha menyinkronkan pengalaman mereka. Para ahli menyarankan metode pernapasan persegi. Tarik napas selama 5 detik, tahan selama 5 detik, hembuskan selama 5 detik, dan tahan napas selama 5 detik. Lakukan ini 5 kali dan kecemasan Anda akan segera turun. Demikianlah, semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita untuk menangani kecemasan yang mengganggu. Terus nantikan video-video menarik penuh edukasi dan informatif dari El Nino Channel.